Tidurlah di gudang sampai kau bersujud padaku. Malam itu, aku benar-benar didorong keluar dari kamar oleh suamiku sendiri. Pintu dikunci dari dalam, sementara aku, Ayunda, hanya berdiri di depan gudang yang gelap, dingin, dan penuh debu, seperti orang asing di rumah yang seharusnya jadi milikku. Aku tidak menangis, bukan karena aku kuat, tapi karena hatiku sudah terlalu hancur untuk sekadar menangis. Mereka pikir aku tidak punya apa-apa. Mereka pikir aku hanya istri tidak berguna yang bisa diinjak seenaknya. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Besok pagi, semuanya akan berubah. Dan saat itu terjadi, orang yang menyuruhku tidur di gudang justru akan jadi orang pertama yang berlutut dan mengemis ampun padaku. Namaku Ayunda. Meronta-ronta. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa tidak punya tempat untuk pulang. Bahkan di rumah yang selama ini kusebut rumahku sendiri. Tidurlah di gudang sampai kau bersujud padaku. Bentakan itu masih terngiang keras di telingaku. Suaranya tajam, dingin, dan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Suamiku sendiri yang mengatakannya. Pria yang dulu bersumpah akan menjagaku, kini berdiri di depanku seperti orang asing, bahkan lebih kejam dari orang asing. Aku masih berdiri terpaku di depan pintu kamar, ketika dia mendorongku keluar dengan kasar. Tangannya tidak ragu, tatapannya penuh muak, seolah aku ini beban yang harus segera disingkirkan. Keluar, jangan injak kamar ini lagi sebelum kau tahu diri. Pintu itu kemudian ditutup keras tepat di depan wajahku. Bunyi kuncinya berputar terdengar begitu jelas, seolah menjadi penegasan bahwa aku sudah tidak lagi diinginkan. Aku tidak langsung bergerak. Kakiku terasa kaku, dadaku sesak, tapi anehnya, tidak ada air mata yang jatuh. Bukan karena aku kuat, tapi karena hatiku sudah terlalu lelah untuk menangis. Di ruang tengah, mertuaku duduk dengan santai, menonton televisi seakan tidak terjadi apa-apa. Bahkan ketika aku berjalan melewatinya dengan langkah pelan, dia hanya melirik sekilas, lalu tersenyum tipis. Senyum yang lebih menyakitkan daripada bentakan. Kalau jadi istri itu tahu diri, katanya ringan tanpa menoleh sepenuhnya. Jangan cuma numpang hidup, aku berhenti sejenak. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang seharusnya. Numpang? Aku, yang selama ini memasak untuk mereka setiap hari. Aku yang membersihkan rumah ini tanpa pembantu. Aku yang diam setiap kali dihina, diremehkan, bahkan diperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri. Dan sekarang aku disebut numpang, tanganku mengepal pelan, tapi aku tidak membalas. Tidak ada gunanya. Aku sudah terlalu sering mencoba bicara, dan hasilnya selalu sama. Aku yang disalahkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berjalan menuju bagian belakang rumah. Gudang itu berada di sudut paling gelap. Pintu kayunya sedikit lapuk, dengan bau lembab yang langsung menyergap begitu aku membukanya. Lampunya redup, bahkan berkedip-kedip seperti enggan menyala. Di dalamnya hanya ada tumpukan kardus, barang-barang lama, dan debu yang tebal. Aku menarik napas dalam-dalam. Inikah tempatku sekarang? Gumamku pelan. Aku duduk di lantai yang dingin, bersandar pada dinding yang kasar. Tidak ada kasur, tidak ada selimut, bahkan tidak ada bantal untuk sekadar menyandarkan kepala. Hanya aku, dan keheningan yang terasa begitu menyesakkan. Dari kejauhan, aku masih bisa mendengar suara televisi dari ruang depan. Tawa dari acara komedi terdengar samar. Ironis sekali. Ketika hidupku sedang hancur, mereka masih bisa tertawa seolah semuanya baik-baik saja. Aku memeluk lututku erat. Pikiranku mulai melayang, mengingat bagaimana semua ini bisa terjadi. Dulu, dia tidak seperti ini. Dulu, suamiku adalah pria yang lembut. Perhatiannya membuatku merasa aman. Kata-katanya selalu penuh janji manis. Aku benar-benar percaya bahwa aku telah memilih orang yang tepat. Tapi semuanya berubah, perlahan, lalu tiba-tiba. Sejak ibunya mulai ikut campur. Sejak tuntutan demi tuntutan mulai muncul. Sejak aku dianggap tidak cukup kaya, tidak cukup berguna, tidak cukup apapun. Dan aku hanya diam.
meronta-ronta. Mungkin itu kesalahanku. Aku terlalu sabar, terlalu mengalah, terlalu berharap semuanya akan kembali seperti dulu. Padahal kenyataannya, aku hanya semakin diinjak. Angin malam masuk dari celah kecil di dinding gudang. Dingin, menusuk kulit. Aku menggigil pelan, tapi tetap tidak beranjak. Untuk apa? Kamar itu sudah bukan milikku lagi. Rumah ini mungkin memang tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Aku menunduk, menatap lantai yang berdebu. Lalu perlahan, tanganku bergerak mengambil ponsel dari saku. Layarnya menyala. Ada satu nama yang sudah lama tidak kuhubungi. Jariku berhenti di atasnya. Hatiku berdebar pelan. Untuk beberapa detik, aku hanya menatap, ragu. Tapi kemudian aku mengingat kembali bentakan itu. Injak gudang sampai kau bersujud padaku. Aku menghela napas panjang. Cukup. Perlahan, aku mengetik sebuah pesan singkat. Tidak panjang, tidak emosional. Hanya satu kalimat sederhana, namun cukup untuk mengubah segalanya. Setelah itu, aku menatap layar ponselku beberapa detik. Sebelum akhirnya mematikannya, aku bersandar kembali ke dinding. Kali ini, mataku terpejam. Bukan karena menyerah, tapi karena aku sudah mengambil keputusan. Dan besok pagi, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu aku terbangun dengan tubuh yang kaku dan dingin. Lantai gudang yang keras membuat punggungku terasa nyeri, sementara udara lembab menempel di kulitku seperti sisa penghinaan semalam yang belum benar-benar hilang. Untuk beberapa detik, aku hanya diam, menatap langit-langit yang kusam, mencoba mengingat di mana aku berada. Lalu semuanya kembali. Bentakan itu, Jiwa dorongan apa, itu, kameramennya kita pintu yang dikunci tepat di depan meronta-ronta. wajahku. Aku menghela napas panjang, lalu duduk perlahan. Tidak ada yang berubah. Gudang ini tetap gelap, tetap sunyi, seolah menjadi saksi bisu betapa rendahnya posisiku di rumah ini. Aku bangkit, merapikan bajuku yang kusut seadanya, lalu membuka pintu gudang. Cahaya pagi langsung menyilaukan mataku. Dari arah dapur, terdengar suara piring beradu dan aroma makanan yang familiar. Refleks, kakiku melangkah ke sana, kebiasaan lama yang belum sempat hilang. Namun langkahku terhenti tepat di ambang pintu. Suamiku duduk santai di meja makan, menikmati sarapan. Di sampingnya, ibunya tersenyum sambil menyendokkan lauk ke piringnya. Penuh perhatian, perhatian yang tak pernah lagi kuterima. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia, seolah tidak ada yang salah. Seolah aku bukan bagian dari rumah ini. Suamiku melirikku sekilas. Hanya sekilas. Tatapannya datar, dingin, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Oh, akhirnya keluar juga, katanya ringan. Kalau mau makan, masak sendiri. Jangan harap dilayani. Aku tidak menjawab. Bukan karena tidak ingin, tapi karena aku tahu apapun yang kukatakan tidak akan mengubah apa-apa. Mertuaku tertawa kecil. Belajar tahu diri itu bagus, Ayunda. Jadi istri jangan cuma bisa tidur enak. Kata-katanya tajam, tapi nada suaranya dibuat seolah bercanda. Namun aku tahu, itu bukan candaan, itu sindiran. Dan aku sudah terlalu sering mendengarnya. Aku menunduk sebentar, lalu berjalan ke dapur tanpa berkata apa-apa. Tanganku otomatis mengambil piring, menyiapkan sarapan sederhana untuk diriku sendiri, seperti yang selalu kulakukan setiap hari, seperti biasa. Padahal, tidak ada yang benar-benar biasa lagi. Saat aku berdiri di depan kompor, pikiranku melayang jauh ke belakang. Ke masa di mana semuanya belum berubah seperti ini. Dulu, dia tidak seperti ini. Suamiku, dulu adalah pria yang begitu perhatian. Dia yang selalu menjemputku pulang kerja, yang tidak pernah lupa mengucapkan selamat pagi dan selamat malam, yang menggenggam tanganku seolah takut kehilangan. Aku masih ingat jelas bagaimana dia meyakinkanku untuk menikah. Aku tidak peduli kamu punya apa atau tidak, katanya waktu itu. Aku cuma mau kamu, dan aku, bodohnya mempercayai itu sepenuhnya. Awalnya, kehidupan kami memang sederhana, tapi hangat. Kami tertawa bersama, berbagi mimpi,
dan saling menguatkan. Aku bahkan merasa menjadi wanita paling beruntung saat itu. Sampai ibunya mulai tinggal bersama kami. Perubahan itu tidak langsung terasa. Awalnya hanya komentar kecil. Masakanmu kurang enak. Kamu tidak rapi. Kamu kurang perhatian sama suami. Aku menahan diri. Menganggap itu wajar. Bagaimanapun juga, dia ibu dari suamiku. Tapi lama-lama, komentar itu berubah menjadi tuntutan. Rumah ini harus direnovasi. Kita butuh mobil baru. Kamu minta saja sama orang tuamu. Aku mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena tuntutannya, tapi karena cara mereka melihatku. Seolah aku ini hanya alat. Seolah tugasku hanyalah memenuhi semua keinginan mereka. Dan yang paling menyakitkan, suamiku tidak pernah membelaku. Dia selalu berdiri di sisi ibunya. Selalu menganggap aku yang kurang. Aku yang salah. Aku yang tidak cukup. Kalau kamu istri yang baik, kamu pasti bisa bantu, katanya suatu malam. Sejak saat itu, sesuatu di dalam diriku mulai retak. Aku mencoba bertahan. Aku mencoba menjadi lebih baik. Aku mencoba memenuhi semua yang mereka inginkan, berharap semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi yang kudapat justru sebaliknya. Semakin aku mengalah, semakin mereka melangkah jauh. Sampai akhirnya, aku tidak lagi diperlakukan seperti istri. Aku hanya penghuni tambahan. Atau mungkin pelayan yang tidak dibayar. Suara piring yang kutaruh sedikit terlalu keras membuatku tersadar dari lamunanku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di luar, mereka masih tertawa. Aku tersenyum tipis. Bukan karena lucu, tapi karena akhirnya aku mengerti satu hal. Semua ini bukan terjadi tiba-tiba. Aku yang membiarkan semuanya berlangsung terlalu lama. Aku yang memilih diam saat seharusnya aku bicara. Dan aku yang terus bertahan. Bahkan ketika aku sudah tidak dihargai. Tapi sekarang, aku tidak akan lagi menjadi Ayunda yang sama. Aku mengangkat piringku, lalu berjalan perlahan keluar dari dapur tanpa menatap mereka. Dalam diam aku tahu, hari ini mungkin terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi sebenarnya, ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Aku kira setelah malam itu, semuanya akan berhenti. Setidaknya, aku berharap ada sedikit rasa bersalah. Sedikit saja. Tapi yang kudapat justru sebaliknya. Mereka bertingkah seolah apa yang terjadi semalam adalah hal yang wajar. Seolah mengusirku ke gudang hanyalah pelajaran yang pantas ku terima. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih hidup dari biasanya. Suara televisi menyala keras, dan mertuaku tampak sibuk menelepon seseorang. Tertawa kecil dengan nada yang dibuat-buat ramah. Aku duduk di sudut ruang makan, menghabiskan sarapan seadanya. Perutku sebenarnya masih terasa kosong, tapi aku tidak punya selera untuk makan lebih banyak. Tiba-tiba suamiku meletakkan ponselnya di meja dengan sedikit keras. "Ayunda," panggilnya tanpa menatapku. Aku mengangkat kepala perlahan. "Ya?" Dia akhirnya menoleh. Tatapannya datar. Tapi ada sesuatu di sana. Sesuatu yang membuatku langsung merasa tidak nyaman. Kita perlu bicara. Nada suaranya bukan ajakan. Lebih seperti perintah. Aku tidak menjawab. Hanya menunggu dia melanjutkan. "Mobil kita sudah terlalu tua," katanya santai. "Aku sudah lihat model baru. Bagus. Cocok buat kita." Aku diam. "Jadi?" tanyaku pelan. "Jadi kamu hubungi orang tuamu?" Jawabnya tanpa ragu. "Minta mereka bantu. Anggap saja hadiah." Aku sempat mengira aku salah dengar. "Hadiah?" ulangku, mencoba memastikan. Dia mengangguk, seolah itu hal yang masuk akal. "Iya. Masa orang tua kamu nggak bisa bantu anaknya sendiri? Kamu kan anak perempuan satu-satunya." Aku menatapnya lama. Ada jeda yang terasa berat di antara kami. "Kenapa harus aku?" tanyaku akhirnya. Suaraku tetap pelan, tapi kali ini lebih tegas. "Kita bisa cari solusi lain." Ekspresinya langsung berubah. Bukan marah, tapi terganggu. Seolah aku baru saja melanggar sesuatu yang tidak seharusnya kulanggar.
Solusi lain? Ulangnya pelan, lalu terkekeh sinis. Kamu ini lucu ya. Dari dulu kamu juga nggak pernah bawa apa-apa ke rumah ini. Jiwa apa? Sekarang Kameramen giliran kita diminta bantu, malah banyak meronta-ronta. alasan. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan soal alasan, kataku. Aku cuma apa? Potongnya cepat. Nada suaranya mulai meninggi. Cuman nggak mau bantu? Cuma pelit sama keluarga sendiri? Belum sempat aku menjawab, suara mertuaku ikut masuk. Dari dulu saya sudah bilang, katanya sambil berjalan mendekat. Perempuan kalau menikah itu harus bisa bawa manfaat, bukan cuma jadi beban. Aku menoleh padanya. Beban, kata itu lagi. Kami ini nggak minta yang aneh-aneh, Ayunda. Lanjutnya dengan nada yang dibuat lembut. Cuman mobil, biar hidup kita lebih enak. Apa itu terlalu berat buat kamu? Aku terdiam. Di dalam kepalaku, semuanya terasa berisik. Bukan karena aku tidak mengerti apa yang mereka minta, tapi karena aku mulai sadar, ini tidak akan pernah berhenti. Hari ini mobil, besok mungkin rumah, lusa, entah apa lagi. Dan selama ini, aku selalu mengalah, selalu mencoba memenuhi, selalu berharap bahwa jika aku cukup memberi, mereka akan berhenti menuntut. Tapi ternyata tidak. Mereka hanya terus meminta. Dan setiap kali aku diam, mereka menganggap itu sebagai izin. Ayunda, suara suamiku membuyarkan pikiranku. Ini terakhir aku bilang baik-baik, katanya dengan nada dingin. Hubungi orang tuamu, aku nggak mau dengar alasan. Aku menatapnya, dalam. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat pria di depanku, bukan sebagai suamiku, tapi sebagai seseorang yang asing. Seseorang yang tidak lagi peduli padaku. Seseorang yang hanya melihatku sebagai jalan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jiwa apa? Aku tidak bisa, Kameramen kita kataku pelan. meronta-ronta. Satu kalimat. Sederhana. Tapi cukup untuk mengubah segalanya. Wajahnya langsung mengeras. Apa? Aku tidak akan minta apa-apa dari orang tuaku. Ulangku, kali ini lebih jelas. Ini bukan tanggung jawab mereka. Sunyi. Beberapa detik yang terasa seperti detik paling panjang dalam hidupku. Lalu, brak! Tangannya menghantam meja begitu keras hingga gelas di atasnya bergetar. Jadi sekarang kamu melawan aku? Bentaknya. Aku tidak menjawab. Bukan karena takut. Tapi karena aku sudah tahu. Ini bukan lagi soal benar atau salah. Ini soal kendali. Dan hari ini, aku menolak untuk terus dikendalikan. Mertuaku menggeleng pelan, wajahnya penuh kekecewaan yang dibuat-buat. Perempuan seperti ini, gumamnya. Nggak tahu diri. Aku berdiri perlahan. Tidak ada emosi yang kuluapkan. Tidak ada air mata. Hanya satu perasaan yang mulai tumbuh di dalam diriku. Dingin. Sangat dingin. Kalau itu maunya kalian, kataku pelan, menatap mereka bergantian. Mulai sekarang, aku juga akan berhenti. Berhenti apa? Tanya suamiku sinis. Aku tersenyum tipis. Senyum yang bahkan aku sendiri tidak pernah tahu bisa kulakukan. Berhenti menjadi orang yang kalian pikir bisa terus kalian injak. Aku berbalik, meninggalkan mereka tanpa menunggu jawaban. Di belakangku, aku bisa merasakan tatapan mereka. Bingung, kesal, mungkin juga sedikit tidak percaya. Tapi mereka belum tahu satu hal. Selama ini, aku memang diam. Tapi diamku bukan berarti aku tidak punya batas. Dan begitu batas itu terlewati, semuanya akan berubah. Sejak penolakanku pagi itu, suasana rumah berubah. Jiwa Bukan menjadi apa? lebih baik, Kameramen kita tapi semakin dingin. meronta-ronta. Aku tidak diajak bicara. Tidak dianggap ada. Seolah keberadaanku benar-benar hilang. Siang itu, saat aku sedang menyapu ruang tengah, suamiku pulang dengan wajah kesal. Langsung saja dia menegurku. Jadi kamu benar-benar nggak mau? Tanyanya. Aku berhenti, menatapnya tenang. Aku sudah jawab tadi pagi. Dia tertawa sinis. Sekarang berani nolak ya? Kamu pikir kamu siapa? Tinggal di sini, makan di sini, tapi nggak mau bantu apa-apa. Aku menggenggam sapu lebih erat. Aku tidak pernah tidak membantu,
Jawabku pelan. Aku yang mengurus rumah ini setiap hari. Itu kewajiban kamu, potongnya dingin. Jangan merasa hebat. Kalimat itu langsung mematikan semua yang ingin kukatakan. Mertuaku datang, seperti biasa, ikut menambahkan. Perempuan kalau tidak bisa bawa manfaat, ya cuma jadi beban, katanya ringan. Beban. Kata itu kembali menusuk. Aku terdiam. Kali ini bukan karena tidak mampu menjawab, tapi karena akhirnya aku sadar, apapun yang kukatakan tidak akan mengubah cara mereka melihatku. Kalau begitu, untuk apa kamu masih di sini? Lanjut suamiku tajam. Atau kamu memang harus pergi, biar tahu rasanya hidup tanpa semua ini. Aku menatap sekeliling rumah itu. Tempat yang dulu kupenuhi dengan harapan, kini terasa asing. Aku tidak pernah meminta semua ini, kataku pelan. Drama lagi, gumam mertuaku. Aku tersenyum tipis. Bukan karena lucu, tapi karena akhirnya aku mengerti. Aku tidak sedang memperbaiki apapun. Aku hanya bertahan di tempat yang tidak pernah benar-benar menginginkanku. Kalau itu maumu, kata suamiku dingin. Jangan salahkan aku kalau kamu benar-benar keluar dari rumah ini. Ancaman itu jelas. Dan anehnya, aku tidak takut. Aku hanya merasa lelah. Kalau itu yang kamu mau, jawabku tenang. Dia terlihat sedikit terkejut. Mungkin dia berharap aku akan memohon. Tapi tidak. Aku sudah selesai menjadi orang yang terus mengalah. Aku berbalik dan pergi tanpa menunggu reaksi mereka. Langkahku pelan, tapi pasti. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa terpojok. Dan mereka tidak tahu. Justru dari titik inilah semuanya akan berubah. Malam itu, aku kembali berada di gudang. Tempat yang sama, tapi perasaanku sudah berbeda. Aku duduk bersandar di dinding dingin, memandangi kegelapan tanpa rasa sesak seperti sebelumnya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa terhina. Yang ada hanya keheningan yang membuatku akhirnya bisa berpikir. Selama ini aku terlalu sibuk bertahan, terlalu sibuk mencoba menjadi cukup bagi mereka, sampai aku lupa bertanya pada diriku sendiri. Apa aku masih ingin hidup seperti ini? Jawabannya jelas. Tidak. Aku memejamkan mata, mengingat semua yang sudah terjadi. Bentakan, sindiran, tuntutan. Semua luka yang selama ini kupendam sendiri. Dan satu hal akhirnya kusadari, mereka tidak akan pernah berubah. Karena bagi mereka, aku memang tidak punya nilai. Dan selama aku diam, mereka akan terus melangkah lebih jauh. Aku membuka mata perlahan. Pandangan mataku jatuh pada ponsel di sampingku. Benda kecil yang sejak tadi terasa seperti menungguku. Aku meraihnya, menyalakan layar, lalu membuka daftar kontak. Nama itu masih ada. Tidak pernah kuhapus, hanya saja selama ini sengaja kuabaikan. Jari-jariku sempat ragu, bukan karena takut, tapi karena aku tahu, sekali aku melangkah, tidak akan ada jalan kembali. Aku menarik napas panjang. Sudah cukup, bisikku pelan. Perlahan, aku mulai mengetik. Pesannya singkat, tidak emosional, tapi cukup untuk menyampaikan satu hal. Aku siap. Beberapa detik aku menatap layar itu, sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Pesan itu terkirim, dan bersamaan dengan itu, sesuatu dalam diriku ikut berubah. Aku mematikan layar ponsel, lalu bersandar kembali. Kali ini, perasaanku bukan lagi sedih. Bukan lagi marah, tapi tenang. Tenang yang dingin. Tenang yang pasti. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Karena aku tahu, aku sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan diriku sendiri. Di luar sana, mereka mungkin masih menganggap aku lemah. Masih menganggap aku akan terus diam, tapi mereka tidak tahu bahwa malam ini, di tempat paling rendah yang mereka berikan padaku, aku justru menemukan kembali kendali atas hidupku. Dan besok pagi, semuanya akan mulai berubah. Aku terbangun lebih awal dari biasanya. Udara di gudang masih dingin, tapi tubuhku tidak lagi terasa lemah. Aku duduk perlahan, menarik napas panjang. Ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Bukan keadaan,
Tapi diriku, aku sudah tidak lagi menunggu perubahan. Aku yang menciptakannya. Aku membuka pintu gudang dan melangkah masuk ke rumah seperti biasa. Suasana terlihat normal. Suamiku di ruang tengah, mertuaku di dapur. Seolah tidak ada yang terjadi. Seolah semalam aku tidak diusir. Tapi hanya beberapa detik kemudian, Kameramen kita Deg, meronta-ronta. suara keras dari luar memecah pagi. Suamiku langsung berdiri. Apaan tuh? Kami semua menoleh ke arah pintu. Dia berjalan cepat, membukanya, lalu langsung terdiam. Ekspresinya berubah. Kaget. Ini maksudnya apa? Tanyanya bingung. Dari dalam, aku bisa melihat dua pria berdiri di depan rumah, membawa berkas. Di belakang mereka, mobil yang selama ini mereka banggakan. Maaf, Pak. Salah satu pria itu berkata tenang. Kami dari pihak penagihan. Kendaraan ini akan kami tarik. Apa? Suamiku langsung naik nada. Ini mobil gue. Pembayaran terkait sudah dihentikan, Pak. Kalimat itu langsung membuatnya panik. Ngaco, nggak mungkin. Tapi beberapa menit kemudian, mobil itu benar-benar dibawa pergi. Aku melihatnya berdiri kaku di depan rumah, wajahnya mulai berubah. Dari marah menjadi bingung. Lalu panik. Dia langsung masuk, meraih ponselnya. Ini pasti salah sistem. Dia mencoba menelepon. Sekali, 2 kali. Gagal. Kenapa nggak bisa? Mertuaku ikut panik. Coba cek rekening. Dia langsung membuka aplikasinya. Beberapa detik kemudian, wajahnya pucat. Ini nggak bisa diakses. Diblokir? Mertuaku hampir berteriak. Dia menggeleng pelan. Bukan, ini kayak dicabut. Sunyi. Aku berdiri tidak jauh dari mereka, mengamati, tanpa emosi, tanpa reaksi. Untuk pertama kalinya, aku melihat mereka kehilangan kendali. Semua yang mereka anggap aman, hilang dalam satu pagi. Suamiku tiba-tiba menoleh ke arahku. Tatapannya tajam, penuh curiga. Kamu, katanya pelan. Kamu tahu sesuatu ya? Kameramen kita Aku menatapnya balik, meronta-ronta. tenang. Lalu, aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Karena aku tahu, ini baru permulaan. Dan mereka belum melihat apapun. Sejak mobil itu dibawa pergi, rumah ini tidak lagi terasa sama. Bukan karena kehilangan satu kendaraan, tapi karena untuk pertama kalinya, mereka kehilangan kendali. Suamiku tidak berhenti mondar-mandir. Ponsel di tangannya terus ditekan, mencoba menghubungi siapapun yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tapi hasilnya selalu sama. Gagal. Ini nggak masuk akal, bentaknya frustrasi. Nggak mungkin semua langsung bermasalah. Mertuaku ikut panik. Kamu pasti salah urus. Dari dulu Mama sudah bilang. Bukan gue, balasnya kesal. Semua ini aman sebelumnya. Aku duduk di sudut ruangan, diam, mengamati, tanpa ikut campur. Dia kembali membuka ponselnya, mengecek satu persatu. Lalu, raut wajahnya berubah. Semua nggak bisa diakses. Gumamnya pelan. Semua, tanya mertuaku, mulai gemetar. Tabungan, kartu, semuanya sunyi. Ketegangan itu terasa jelas di udara. Tunggu, mertuaku tiba-tiba berkata. Rumah ini gimana? Suamiku langsung terdiam, seolah baru sadar akan sesuatu yang lebih besar. Dia berlari ke kamar, mengambil map dokumen, lalu kembali dengan wajah yang benar-benar berbeda. Bukan marah, bukan kesal, tapi takut. Nama di dokumen ini, suaranya serak. Bukan atas nama gua. Apa? Mertuaku hampir berteriak. Terus atas nama siapa? Dia tidak menjawab. Perlahan, dia menoleh ke arahku. Tatapannya berubah, penuh kecurigaan. Kamu, katanya pelan. Ini semua ada hubungannya sama kamu ya. Aku berdiri perlahan. Langkahku tenang, berbeda dari sebelumnya. Apa maksud kamu? Tanyaku datar. Jangan pura-pura, bentaknya. Nggak mungkin ini semua kebetulan. Mertuaku ikut menatapku. Kamu pasti tahu sesuatu. Aku menatap mereka bergantian, melihat jelas bagaimana rasa takut mulai menggantikan kesombongan mereka. Lalu, aku tersenyum tipis.
Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan, kataku pelan. Apa maksudnya itu? Suamiku semakin emosi. Aku tidak langsung menjawab. Sebaliknya, aku menatap sekeliling rumah itu. Semua yang selama ini mereka anggap milik mereka. Menyenangkan ya, gumamku. Hidup dengan semua ini. Mereka terdiam, tidak mengerti. Sampai akhirnya, lanjutku, semuanya hilang sekaligus. Ayunda, jelasin, bentaknya. Aku menatapnya dalam. Kenapa? Tanyaku tenang. Baru kehilangan sedikit saja. Sudah panik? Wajahnya langsung berubah. Ini bukan sedikit, katanya keras. Ini semua yang kita punya. Aku menggeleng pelan. Bukan, jawabku dingin. Itu bukan milik kalian. Kalimat itu langsung menghantam. Sunyi. Tidak ada bantahan. Tidak ada suara. Hanya wajah mereka yang perlahan berubah pucat. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan apa yang selama ini kurasakan. Takut. Dan ini baru setengah dari semuanya. Setelah kata-kataku diucapkan, suasana rumah berubah total. Sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang penuh ketegangan. Aku bisa melihatnya jelas di wajah mereka. Kebingungan, bercampur dengan rasa takut yang mulai muncul. Kameramen kita. Apa maksud kamu Ronta-ronta. itu? Suara suamiku akhirnya terdengar, tidak lagi sekuat biasanya. Aku tidak langsung menjawab, karena beberapa detik kemudian, suara mesin mobil terdengar dari luar. Bukan satu, beberapa. Semua langsung menoleh ke arah pintu. Tok, tok, tok. Ketukan pelan, tapi tegas. Aku melangkah membuka pintu. Dan di sanalah jawaban dari semua pertanyaan mereka berdiri. Beberapa pria dengan setelan rapi berdiri di depan rumah. Di belakang mereka, 2 mobil mewah terparkir. Bersih, mencolok, dan jelas bukan milik sembarang orang. Salah satu dari mereka sedikit menunduk. Selamat pagi, Bu Ayunda. Semua yang Anda minta sudah kami selesaikan. Aku mengangguk tenang. Baik. Di belakangku, aku bisa mendengar napas tertahan. Aku tahu, mereka terkejut, sangat. Aku mempersilakan mereka masuk. Langkah mereka tenang, profesional, tapi cukup untuk mengubah posisi di rumah ini. Sekarang, aku yang memegang kendali. Ayunda, suara suamiku terdengar pelan. Ini, siapa mereka? Aku berbalik, menatapnya. Lalu mertuaku. Wajah mereka tidak lagi sama. Tidak ada kesombongan, hanya ketakutan. Sudah saatnya kalian tahu, kataku pelan. Aku melangkah mendekat. Selama ini kalian bertanya kenapa aku tidak pernah meminta apapun dari orang tuaku, kan? Mereka diam. Aku tidak perlu, lanjutku. Apa maksud kamu? Suamiku mulai gelisah. Aku tersenyum tipis. Karena semua yang kalian nikmati selama ini, aku berhenti sejenak. Berasal dari aku. Sunyi. Mereka seperti tidak bisa mencerna. Rumah ini, mobil yang tadi ditarik, bahkan rekening yang kalian gunakan. Aku menatap mereka satu persatu. Semuanya terhubung denganku. Suamiku mundur selangkah. Itu nggak mungkin. Terkadang, kataku tenang, menjadi tidak terlihat adalah pilihan. Salah satu pria di belakangku membuka map. Semua dokumen sudah kami siapkan, Bu. Termasuk pencabutan akses sesuai instruksi Anda. Aku mengangguk. Mertuaku terduduk lemas. Jadi, selama ini kamu yang punya semuanya? Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Tatapanku sudah cukup. Suamiku menggeleng pelan. Kenapa kamu gak pernah bilang? Aku menatapnya lama. Karena aku ingin dicintai sebagai diriku, jawabku pelan. Bukan karena apa yang kumiliki. Sunyi kembali menyelimuti. Kali ini lebih berat. Karena sekarang, mereka tahu. Semua yang selama ini mereka banggakan, semua yang mereka gunakan untuk merendahkanku, ternyata bukan milik mereka. Dan semuanya sudah kembali padaku. Kebenaran itu akhirnya berdiri di depan mereka. Dan aku bisa melihat dengan jelas bagaimana semuanya runtuh dalam sekejap. Suamiku mundur perlahan, wajahnya pucat. Tidak ada lagi kesombongan.
Tidak ada lagi nada meremehkan. Yang tersisa hanya ketakutan. Ayunda, suaranya melemah. Ini semua beneran? Aku tidak menjawab. Tatapanku cukup. Dan itu membuatnya benar-benar mengerti. Perlahan, lututnya jatuh ke lantai. Pemandangan yang dulu mustahil, kini terjadi tepat di depanku. Aku salah, katanya lirih. Aku benar-benar salah. Mertuaku ikut panik. Iya nak, kita semua salah. Mama nggak tahu. Kameramennya kita. Aku menatap mereka tanpa ekspresi. Dulu, kata maaf seperti ini mungkin akan membuatku luluh. Tapi sekarang, tidak. Dan karena kalian pikir aku tidak punya apa-apa, kataku pelan, kalian merasa bebas memperlakukanku sesuka hati? Tidak ada jawaban. Karena mereka tahu, itu benar. Suamiku menunduk dalam. Tolong, jangan ambil semuanya. Aku menatapnya lama. Kenapa? Tanyaku tenang. Baru kehilangan sedikit saja, sudah tidak kuat? Dia terdiam. Aku bisa melihat, ini bukan sekadar penyesalan. Ini ketakutan kehilangan kenyamanan. Dan itu bukan alasan untuk memaafkan. Aku janji akan berubah, katanya lagi. Suaranya pecah. Aku menggeleng pelan. Aku sudah terlalu sering memberi kesempatan, jawabku. Tapi kalian tidak pernah benar-benar melihatku. Sunyi. Aku melangkah mundur, memberi jarak. Sekarang kalian melihatku. Setelah semuanya hilang, lanjutku. Tatapanku dingin. Dan untuk pertama kalinya, mereka yang berada di posisi paling rendah. Aku berdiri di depan mereka untuk terakhir kalinya, bukan sebagai istri yang bertahan, tapi sebagai seseorang yang akhirnya memilih pergi. Suamiku masih berlutut, mertuaku terduduk lemas, tangis mulai pecah, tapi tidak lagi menyentuh hatiku. Ayunda, kita bisa mulai lagi? Suamiku memohon. Aku menatapnya tenang. Kamu sudah sering berjanji, kataku pelan, dan aku sudah selesai mempercayainya. Dia terdiam, tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Aku melangkah satu langkah mendekat. Kamu tahu yang paling menyakitkan? Tanyaku. Dia mengangkat wajahnya perlahan. Bukan saat kamu mengusirku ke gudang, lanjutku. Tapi saat kamu membuatku merasa aku tidak berarti. Sunyi. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Aku tidak akan tinggal di tempat yang membuatku merasa seperti itu lagi, kataku tegas. Mertuaku mencoba menyela. Rumah ini, rumah, potongku tenang. Aku menatap sekeliling. Rumah bukan tempat, tapi rasa. Dan di sini, aku tidak pernah punya itu. Aku mengambil map dari meja. Semuanya sudah selesai, kataku singkat. Termasuk kita. Suamiku membeku. Maksud kamu? Aku menatapnya lurus. Aku mengajukan perceraian. Kalimat itu jatuh tanpa ragu, tanpa emosi. Dan justru itu yang membuatnya terasa final. Jangan, bisiknya putus asa. Aku sudah selesai mencoba, jawabku tenang. Aku melangkah mundur, menjaga jarak. Dulu kamu menyuruhku tidur di gudang, sampai aku bersujud padamu, kataku pelan. Aku menatapnya dalam. Tapi sekarang, lihat siapa yang berlutut. Dia terdiam, hancur. Aku berbalik, langkahku ringan, tanpa beban. Di belakangku, suara tangis dan panggilan namaku terdengar. Tapi tidak lagi berarti. Karena kali ini, aku tidak pergi dengan luka. Aku pergi dengan harga diri. Dan saat pintu itu tertutup, aku tahu satu hal. Mereka tidak kehilangan aku. Mereka kehilangan segalanya. Karena pilihan mereka sendiri.